Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Master MC Zen dalam program Kabar Motivasi. Motivasi untuk percepatan perubahan Kalimantan Barat yang lebih unggul. Pemirsa di rumah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, yaitu beliau adalah Insinyur Haji Syarif Saleh. Nah, hari ini tentang kita adalah peran Disporapar Kota Pontianak untuk meningkatkan peran prestasi olahraga untuk usia dini. Seperti apa? Kita akan berbincang dengan beliau yang super hebat, yang dengan sangat atletis juga, Pak Syarif Saleh ini. Oke Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatan Bapak sehari ini? Ya biasa, pagi ke kantor, kemudian ke lapangan, ngecek segala macam sesuatu yang kita hadapi dalam 1 tahun ini. Oh gitu Pak ya? Kerja rutin. Kerja rutin Pak ya? Sibuk terus Pak ya? Iya. Oh ya, kita mau nanya nih Pak tentang biografi singkat Bapak nih, khususnya di dalam bidang pemerintahan. Saya mulai di pemerintahan ini tahun 97. Saya kemudian itu pertamanya saya bekerja di Dinas Kebersihan dulu namanya. Ya. Kebersihan Pertamanan. Berapa tahun, cukup lama di sana, sekitar berapa tahun. Kemudian setelah itu saya pindah di Dispora, ya kemarin kalau nggak salah jadi kasih olahraga masyarakat. Kemudian selang beberapa waktu saya dipromosi ke Dinas Kebersihan lagi, yaitu menjadi kepala bidang kebersihan. Nah, selang beberapa saat kembali saya dipercaya oleh Pak Wali Kota untuk memimpin Satpol PP. Satpol PP itu cukup lama Satpol PP. Setelah Satpol PP 4 tahun kalau nggak salah, kemudian saya bergerak lagi ke Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan. Setelah Dinas Perhubungan, dari Dinas Perhubungan itu saya dipindah lagi ke ini Dispora. Kemarin namanya Dispora. Ya Dispora. Dispora, setelah 3 tahun Dispora, kemudian bergabung Dinas Pariwisata. Jadi berubahlah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Disporapar. Tambah lagi sampai Ekraf lagi ya. Tambah lagi Ekraf masuk lagi. Gitu. Semakin jadi ada 4 kementerian. 4 kementerian. Ada Menteri Pemuda, ya, ada olahraga dulu kan, ada pariwisatanya, mungkin ada ekonomi. Ekraf kan sekarang jadi menteri, saya kementerian dulu kan Bekraf ya. Saya jadi kementerian ya. 4 kementerian ya ini bawah. Regulasi sekarang gimana? Kita tunggu ya nanti. Oke Pak, saya dengar Bapak juga seorang atlet Pak ya, olahraga. Iya. Olahraga apa tuh Pak? Saya dulu olahraga judo. Oh judo. Memang dari kecil saya itu sudah menggemari olahraga judo sampai sekarang. Sekarang masih Pak. Hanya Bisa ikut latihan membina saja lah. Membina ya. Tarik napas. Nah, dan juga kadang-kadang saya jalan-jalan lah. Kan faktor usia kan. Betul Pak. Betul. Kita menyemangati anak-anak muda sekarang. Kita hanya membina saja. Mudah-mudahan anak-anak muda ini bisa maju, ya. Pontianak bisa maju melalui olahraga. Karena olahraga ini juga bisa meredam hal-hal yang negatif pada anak-anak. Jadi mereka biar ada kesibukan. Dibanding tuh narkoba dan lain kan. Daripada ngumpul-ngumpul yang nggak jelas kan ya. Baiklah olahraga. Banyak manfaatnya, sehat segala macam. Punya teman segala macam, banyak manfaatnya. Nah, itulah hari ini kan tema kita ini yaitu peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk meningkatkan prestasi bidang olahraga khususnya untuk usia dini, Pak ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu Pak, kapan prestasi olahraga di usia dini? Usia dini ini sebatas usia berapa? Ya, jadi begini, yang masuk usia dini itu yaitu anak pelajar. Karena cikal bakal suatu atlet agar pengembang itu yaitu di pelajar ini, ya. Yang pelajar itu mulai dari SD, SMP, SMA. Makanya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak ini memfokuskan kita membina anak-anak pelajar. Dan di program kita itu
begitu banyak cabang-cabang olahraga yang setiap tahun kita adakan event-event. Kenapa? Kemajuan seseorang atlet itu ditentukan oleh seringnya mereka berkompetisi. Betul. Ya. Tanpa kompetisi, jadi selama ini mereka latihan mereka akan boring, kebosan. Nah, mereka tidak bisa mengembangkan apa sih ilmu yang dipelajari selama ini diterapkan lapangan. Nah, kalau begitu ada event, ada pertandingan, mereka semangat. Jadi ilmu yang dapat selama ini latihan bisa mereka curahkan situ. Nah, kita mengharap banyak anak-anak pelajar, kita kerjasama juga dengan Diknas, supaya anak-anak ini silakan tergantung pada hobinya, olahraga apa yang dia miliki. Di Sporapar setiap tahunnya selalu melaksanakan kegiatan itu, baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi, olahraga masyarakat. Nah, yang tadi kita tema kita peran nih Pak. Nah, peran apa yang dilakukan oleh Dispora Pak selama ini untuk meningkatkan prestasi itu? Ya, itu tadi sebenarnya di Disporapar nih Kota Pontianak di bidang olahraganya. Tiap tahun kita ada namanya itu program pengembangan bakat, yaitu bidang olahraga. Ya, kita bekerja sama dengan pengcap-pengcap yang ada di Kota Pontianak ini untuk melaksanakan satu event. Karena kita lihat di Pontianak jarang sekali kegiatan pelajar itu diadakan pertandingan, kelihatan bidang olahraga ya, olahraga. Jarang sekali. Kita hanya anak-anak latihan aja, tapi kurang ada event. Maka di situ Dispora masuk. Tujuannya yaitu tadi supaya tingkat latihan anak-anak pelajar ini semakin meningkat dan gairah mereka untuk berolahraga semakin meningkat. Nah, kita adakan event. Ada misalnya olahraga usia 15, usia 17. Nah, itu kan olahraga seperti contoh kalau olahraga sepak bola ini kan ini satu cabang yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Betul. Nah, jadi suatu daerah apapun prestasinya, baik dia tidak pernah prestasi apapun itu karena olahraga kesenangan masyarakat, kita harus bangkitkan. Nah, makanya kita adakan event usia 15, apa itu antar klub, antar pelajar, usia 17, tiap tahun kita laksanakan. Nah, melaksanakan siapa? Ya itu Pengcap lah kita akan PSSI-nya. Kalau di Pontianak ini kan tingkat kota. Dan alhamdulillah hal itu terus berlanjut. Dan alhamdulillah dari hasil-hasil itu nanti ada dari para pelatih sepak bola itu memantau, jadi pemandu bakat, melihat ada anak-anak usia dini ini, usia 15-17 ini yang punya kemampuan. Nah, itu mereka bisa merekrutnya. Direkrut mereka semua itu untuk pengembangan ke cabang olahraganya masing-masing. Nah, itu. Jadi kalau mereka mencari bibit sudah ada. Sudah ada Pak ya. Sudah ada. Nah, kalau kita lihat kan bidang olahraga ini kan macam-macam banyak nih Pak ya. Nah, khusus di Dispora ini fokus di bidang olahraga apa Pak? Kita memfokuskan semua cabang. Sebenarnya pada prinsip semua cabang sama. Harus mereka juga mempunyai hak yang sama untuk diadakan satu pertandingan. Makanya kita melihat ada cabang bela diri, ada cabang semua kita laksanakan. Ada seperti futsal, bridge, catur, ada semua. Full dong Pak itu. Makanya dalam satu tahun itu pokoknya tiap bulan itu selalu ada event. Kadang-kadang 1 bulan sampai 2 sampai 3 kali. Betul, karena begitu banyak cabangnya tidak ada kan. Ini cabang kita kan paling hebat tuh kan sepeda. Iya. Kemudian anggar Pak ya. Itu paling istimewa lah ya. Iya. Nah, berbicara soal tentang anggar kita sering adakan. Tiap tahun itu ada anggar. Sepeda. Nah, sepeda ini istimewa. Karena sekarang ini anak-anak muda, baik muda tua senang olahraga sepeda untuk masyarakat, kan? Ya, jadi kita sebenarnya kalau sepeda ini tidak begitu repot kita. Betul. Karena banyak komunitas-komunitas yang melaksanakan. Kita tinggal kerjasama. Kerjasama. Nah, terkait dengan sepeda ini ada bisa kita juga jadikan Kota Pontianak ini terkait dengan pariwisata, sport tourism. Nah, orang-orang bisa datang. Kadang-kadang penggemar sepeda ini dari manapun gitu ada sepeda, komunitas ikut dia. Kayak sepeda ontel apa semacam, anak-anak prestasi
semua kita laksanakan. Itu dalam rangka kita mencari bibit untuk anak-anak usia dini ini supaya kedepannya sekian 4-5 tahun ke depan mereka sudah berprestasi. Sehingga mereka bisa ikut platnas Pak ya. Iya. Nah untuk cabang yang tadi kan sepeda udah unggul nih Pak, kemudian angkat berat itu dipelajari ada nggak Pak ya? Angkat berat ada. Ada Pak ya? Nah, makanya kemarin Popnas ada. Popnas Pak ya? Nah, jadi cabang tinju. Iya, jadi rata-rata cabang-cabang yang kita mengutamakan cabang-cabang yang lolos ikut di PON dulu, terutama dari Olimpiade. Olimpiade. Itu kalau kita mau mengerucut ke mana saham kita itu dari Olimpiade. Olimpiade dulu ya. Nah, cabang apa yang ada Olimpiade ini sekian cabang, nah, itu kita prioritas dulu. Kemudian Asian Games, SEA Games, PON. Nah, kalau kita ini kan cabang-cabang di PON ada pertandingan, kita usahakan kita adakan di Pontianak ini. Nah, seperti angkat berat besi kita hebat sih anak itu. Jadi kita adakan nanti kedepannya kita akan juga adakan tingkat pelajar. Mudah-mudahan ada. Ya, kita harus ada komunikasi dengan Pengcap. Selama ini Pak, Bapak kan membina sedikit cabang olahraga banyak nih Pak. Apa banyak ada kendala nggak Pak? Khususnya di masyarakatnya, mindset masyarakat, khususnya mindset masyarakat nih. Bahwa olahraga tuh ya susah hidup nantinya gitu. Ada olahraga yang sifatnya profesional. Ya. Nah, profesional. Nah, kalau di negara luar itu olahraga sudah menjadi mata pencarian dan mahal bayar. Mahal bayarnya. Tinju aja nih. Bola itu. Jadi bola kita mahal. Iya, ya kan luar biasa itu. Jadi sekarang atlet itu harus bisa berpikir ke arah sana. Ada beberapa cabang yang bisa mengarah ke profesional, ya. Ada juga yang amatir. Ya. Tinggal bagaimana mereka memandang. Kita mengarahkan. Nah, kita siapkan wadah event, kita siapkan. Ya. Itu. Nah, tadi emang untuk kompetisi kan salah satu jalan untuk meningkatkan prestasi. Nah, kan di sekolah pasti melakukan edukasi ke sekolah juga Pak ya? Iya. Apa aja edukasi yang telah dilakukan Pak? Ya, kita selalu bekerja sama dengan sekolah-sekolah, pihak sekolah. Iya. Kadang-kadang kita kalau ada survei juga, ya. Kalau kita ingin satu event ini, kita tanya ke sekolah, ya. Ada nggak Pak sih sini anak-anak olahraga apa sih? Kadang-kadang mereka kan ada ikut ini ekstrakurikuler. Ya. Nah itu tuh Pak, oh berarti kita tahu nih cabang-cabangnya ada. Ya. Kita juga bertanya kepada Pengcapnya. Ya. Nah, kalau Pengcapnya kita orang olahraga kan kenal semua lah kan. Ya. Kita bilang saya mau ngadakan ini nih, siap nggak? Oh, siap Pak. Kadang-kadang mereka datang ingin mengadakan Pak, tolong tahun depan kami diadakan dibuatkan satu kegiatan. Nah itu kita tampung. Nah, jadi selagi ada kesempatan kita buat semua. Kadang-kadang kita berpikir juga waktu ini hanya 12 bulan, efektif 11 bulan. Kan? Betul ya. Bulan puasa dan tidak 10 bulan ya efektif 10 bulan. Bulan puasa rata-rata olahraga itu kita kurangi kan. Desember ini kan udah masuk akhir dari penganggaran. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan di padang riskan kan SPD-nya waktu 10 bulan. Nah 10 bulan ini kalau ada 20 cabang olahraga kan repot kita nih ngurusnya nih. Nah makanya kita di Spora tidak pernah melaksanakan itu. Yang melaksanakan dari mereka sendiri, Pengcap masing-masing. Cuma support oleh kita mensupport saja mereka. Karena kita melaksanakan tidak mampu kita. Oke. Stop dulu Pak. Pemirsa jangan kemana dulu. Ada yang mau lewat setelah ini. Ingat, kita tunggu setelah ini pasti lebih hebat tentang olahraga khususnya Kota Pontianak. Kalbar motivasi.
Kembali bersama Master Zen dalam program Kalbar Motivasi. Pemirsa di rumah, Kalbar Motivasi ini atas kerjasama antara EdTV dan IMAS. IMAS adalah International Motivator Association of Indonesia, chapter Kalimantan Barat. Oke pemirsa, kita kembali lagi. Tema kita hari ini adalah peran Dispurapar untuk meningkatkan prestasi pemuda olahraga khususnya usia dini. Ya. Tadi di segmen pertama kita udah bincang-bincang nih tentang hubungan atau peran Dispurapar di masing-masing pengcap maupun di sekolah-sekolah. Kita lanjut lagi ya. Baik Pak. Tadi kan udah bicarakan tentang bahwa Bapak ada juga komunikasi yang terhadap pengcap dalam sekolah Pak ya, khususnya untuk edukasi dan lain-lain. Nah, lebih lanjut gimana nih Pak? Ya, biasanya itu kita bertemu kepada pengcap-pengcap yang kita sering ya. Kita sering, jadi itu memang selalu kita jalin kerjasama. Baik kita untuk melakukan kegiatan itu mereka sudah tahu. Cabang ini dia bulan ini, dalam 1 tahun 10 bulan itu kita atur. Ini ingat ya, bulan ini dia. Jadi jauh-jauh hari mereka sudah mempersiapkan. Nah, walaupun itu pada akhirnya ditentukan di technical meeting, tapi mereka semuanya sudah siap segala sesuatunya. Nah, kemudian kenal namanya aja pelajar, tentunya itu mesti para pelajar. Ya. Umur tidak kita batasi, yang penting pelajar. Ya, selama dia masih pelajar ya itu. SMP SMA Pak ya? Nah, SMP SMA. Karena ada cabang-cabang itu yang SMP ada banyak, SMA banyak. Macam karate itu SD, TK juga dah ikut. Silat ya? Silat. Sama itu cabang-cabang itu membudak itu. Trauma silat luar biasa. Silat ramai. Jadi kalau kita ingin melaksanakan silat, suatu pertandingan silat kita mesti hitung betul-betul. Kita membuat aturan itu maksudnya apa? Kalau kita kebanyakan. Peserta kalau banyak ya? Peserta banyak tak mampu gitu. Bisa per hari kan? Per hari. Kalau banyak mereka juga. Jadi sekolahnya izin itu lama. Jadi memang ada komunikasi. Nah, balik tadi. Setiap sekolah ini kadang-kadang ada ekstrakurikuler. Iya. Ini cabang ini. Nah itu dari situ kita tahu bahwa setiap sekolah itu banyak beragam anak didiknya itu mempunyai kegemaran olahraganya masing-masing. Hobi lah itu. Hobi. Jadi kita share aja. Kita undang, udah ramai informasi kepada pengcapnya jalan itu. Ya. Nah, kemudian satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Ini zaman milenial. Ya. Ya. Kita mengemas suatu olahraga sekarang itu tidak murni harus olahraga tok. Ya. Kita ada edukasinya, misalnya kita juga kerjasama dengan ekonomi kreatif. Itu kreatif ya. Kreasi lah sih. Kreasi ya. Kenapa? Karena di olahraga itu ada olahraga rekreasi, olahraga masyarakat. Ya. Seperti sekarang kita akan mengadakan olahraga seperti yang di Ekrab ini. Ya. Berkaitan. Kita ada lomba perahu bidar. Perahu bidar, kemudian ada festival Sungai Jawi. Nah, itu berkaitan dengan olahraga dayung. Tapi dikemas dalam bidang ekonomi kreatif. Ya. Untuk meningkatkan pariwisata. Pariwisata betul. Karena antara ekonomi kreatif dengan pariwisata ini mesti berdampingan. Berdekatan, saling mendukung. Ya. Ada kegiatan pariwisata, mesti ada ekonomi kreatifnya. Yeah. Anak-anak muda kita libatkan, mereka bergerak itu. Ada kulinernya, ada apanya. Nah, ada juga olahraga situ, jadi memudak. Dari situ kita bisa meningkatkan kegemaran motivasi anak-anak untuk mengikuti satu cabang olahraga. Nah, dayung sekarang luar biasa. Pontianak ini dayung itu besar kano Pak ya? Iya, dayung yang dragon boatnya, yang besar, dayung lokal lama itu ya, tradisional, itu Pontianak luar biasa Pak. Nah, Pontianak kemarin kita melaksanakan dragon boat yang pertama ya, luar biasa, kita masih 8 negara. Tapi luar negara, iya, 8 negara itu. Tahun depan kita akan laksana lagi di perkiraan kita itu bertepatan dengan ini musim musim bacang ya. Bacang. Oh ya, nah, itu kita dapat komunikasi dengan pihak luar, mereka datang semua. Itu dalam rangka meningkatkan olahraga
dan sportrismnya. Jadi olahraga berdampingan dengan Sport tourism, pariwisata. Nah, ada juga ekonomi kreatif itu. Betul. Jadi Ini ekonomi kreatif pasti hubungan asita, ya kan? Pesawat terbang, hotel penuh, pesawat penuh. Itu yang kita harapkan. Jadi kenapa? Tiap orang yang datang tujuannya ingin olahraga dayung, tapi yang datang bukan dia sendiri, keluarganya datang. Rombongan. Kita ramai. Jadi multi fungsi itu ada semua di situ. Nah, itu yang kita harapkan, kita Pontianak bisa dikenal. Memang kita kalau bicara pariwisata itu agak menyimpang dikit nih ya. Kalau bicara pariwisata, kita tidak berpikir seperti di Bali. Nah, karena masing-masing daerah itu kan punya adat istiadat sendiri. Nah, kita yang ada kita kembang, kita punya Sungai Kapuas. Itu yang kita dorong. Sungai-sungai ini. Tidak ada kan lomba dragon boat, lomba kapal hias, lomba sungai Jawi, dayung. Nah, bukti dayung sekarang kuat. Kenapa? Internasional lah ya. Iya. Kenapa nggak kuat sih bilang? Karena orang latih di danau. Di daerah-daerah lain latih di danau. Danau nggak ada ombak. Kita sungai. Nggak ada ombak. Itu sungai. Mereka latihnya melawan arus. Nah kan secara alam kan mereka terbentuk sudah. Betul. Nah, makanya begitu mereka kemarin bertanding di Kucing, yang arusnya tenang, cepat. Besok belum arus. Sini kan kita udah biasa, tiap latihan mesti melawan arus. Kalau arus sana sih dilawannya arus. Jadi udah terbentuk secara alam, udah kuat. Nah itu untuk cabang olahraga rekreasi. Jadi dayung itu termasuk ya prestasi juga, rekreasi juga dari masyarakat. Itulah macam di Sungai Jawi kita antarkan kano. Nanti di Sungai Jawi itu ada ekrabnya, ada cleaner, ada apa? Di sungainya ada kano. Betul. Kano, longboat. Kok kita bidar itu kan dulu kita bilang kapan jalur. Nah kan kapan jalur dulu. Saya juga kenal kapan jalur. Sekarang ya dibilang kapal bidar kan. Oh, tanya apa bidar? Oh, jalur ini. Nah, perubahan nama. Itulah kita kembangkan semua cabang olahraga. Baik yang berprestasi, yang belum berprestasi, semua kita angkat. Macam sepak bola ini. Sepak bola Pontianak mungkin belum prestasi belum, tapi senangnya orang. Betul. Kita laksanakan. Anak muda udah main ke bola, kecil pasti bola tuh. Iya. Bola biasa kan. Iya, futsal. Kita ada futsal. Intinya di Sporapar ini ingin meningkatkan gairah anak-anak muda, pelajar-pelajar untuk mencintai olahraga. Apapun olahraganya. Semua olahraga itu tentu minat kita. Kita senang, kita bisa berprestasi. Dan itu juga bisa menjadikan ladang pencarian kita yang bisa mengarah ke profesional. Betul. Tinggal kita memilihnya, cabang apa yang sesuai bakat dan kemampuan kita untuk menjadi seorang profesional di bidang olahraga. Contohnya saya kenal tuh yang balap sepeda tuh Maruki Maksum. Oh hebat di Bang Kalbar ya. Iya. Maruki itu kan? Iya. Maruki Aksum tuh. Iya. Dulu waktu pernah sama-sama saya waktu ikut PON. Ya. Sebelumnya itu dia tuh memang jalanan. Sepeda biasa itu seperti anak-anak muda yang sekarang ini, anak kecil, anak SMP itu. Begitulah dia main mujahidin dulu. Itu teman saya Pak, sekelas lagi. Tahu kan Maruki itu modelnya. Terus sekarang luar biasa dengan sepedanya juga luar biasa, dia sampai kemana-mana dia. Betul. Nah, kan? Tapi tekun dia konsisten. Dia. Jadi memang kita ingin kalau berprestasi harus tekun. Kalau kita ingin berprestasi cabang, tekuni benar-benar cabang itu. Jadi ahli, Pak. Ahli, jangan kita ngambang-ngambang. Kalau kita fokus, saya intinya fokus saja. Betul. Itulah tugasnya seorang pelatih untuk melihat macam mana anak didiknya itu. Kalau sekiranya mereka bisa melihat tuh anak ini ada bakat, itu kembang. Cuma kadang-kadang anak-anak kita ini latihan, saya dapat informasi dari para pelatih ya. Saya tanya kenapa ini kurang maju nih, cerita. Termasuk saya juga kan membina olahraga. Kadang-kadang orang kita ini kalau latih dikerahkan sedikit, ngambek, udah malas, nggak mau. Nah itu, jadi sekarang ini ada yang benar-benar ingin berprestasi di olahraga, ada yang sekedar hobi, ada juga yang sekedar ikut-ikutan. Nah itu, nanti sekedar hobi ikut-ikutan nanti lama-lama hilang sendirinya. Waktu yang nentuin Pak ya. Dalam ini pengalaman lah ya. Dalam pembina olahraga itu, dalam 30 orang itu, 2 orang, 3 orang jadi aja udah hebat.
30 orang, 3 orang yang berprestasi luar biasa itu udah luar biasa. Yes. Karena nanti mereka akan terseleksi secara alam. Kalau yang 3 ini, dia mau latihan fisik, latihan berat semua, itu pasti maju. Kemarin SEA Games kan ada menang dari Kalbar Pak Iya. ya? Anak jujur ya? Anak jujur Iya, ya? anak jujur tuh. Anak jujur. Erik bagus itu. Erik, iya. Sampo. Iya. Mudah-mudahan yang lain-lainnya juga bisa kembang. Yang penting dari usia dini lah kita tingkatkan. Jadi pengcap itu saya berharap dengan para pengcap, kalau kita di Spora mengadakan pertandingan terpelajar itu, tolong dipantau, Iya. didata itu anak-anak yang berprestasi itu. Nah itulah ke depan kembangkan. Nanti masukkan di PPLP. Nah, kan ada pusat pendidikan dan latihan pelajar. Iya. Nah, itu di provinsi itu ada. Mudah-mudahan di kota nanti ada juga. Nah, itu bagus. Jadi anak-anak yang sudah berprestasi itu dipantau, dilatih terus secara terprogram. Program harus dipisahkan langsung Pak ya? Iya. Dipisahkan. Jadi istilahnya dulu tuh di Jakarta tuh ada di Senayan. Senayan. Platnas ya. Untuk nasional Bukan. ya. Di Ragunan. Sekolah Ragunan. Ragunan betul. Sekolah Ragunan ya. Nah. Oke, Ragunan maksudnya ingat saya. Iya. Di sekolah Sekarang situ jadi tuh Pak. PPLP. Jadi khusus yang berprestasi itu kita TC-kan di situ, dibiayai. Wah, itu bisa berprestasi. Tapi untuk di Pontianak belum tuh Pak ya? Belum ada rumah khusus anak-anak ini olahraga tempat yang khusus itu sekolah belum ada Pak? Pontianak belum ada. Maksudnya bukan sekolah khusus ya. Dia tetap bersekolah, tapi juga latihan. Nah, difokuskan masuk dalam pusat pelatihan, Ya, pusat misalnya TC lah. Ah, TC, ya. Nah, tingkat pelajar, mereka difokus ke situ. Misalnya dari cabang sekarang ada kan nggak salah saya itu angkat besi, atletik, udah ada PPLP-nya tuh. Jadi mereka tuh terprogram latihannya tuh dipantau. Nah itu satu hal yang bagus gitu. Mudah-mudahan kedepannya kota Pontianak bisa ada PPLP-nya. Bagus. Ini Pak, ini yang terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan Bapak khususnya untuk para masyarakat dan pemuda pelajar ini sehingga mereka bisa berprestasi lagi, sehingga masyarakat pun mendorong anak-anaknya untuk mampu berolahraga dan berprestasi gitu Pak. Pesan dan harapan Bapak. Harapan kami Haji Spora Faring, juga kami orang olahraga, peran dukungan dari pihak orang tua itu sangat penting. Orang tua, guru sangat penting dalam rangka meningkatkan prestasi anak-anak. Ya, mereka harus diberi perhatian yang lebih, ya, karena olahraga ini manfaat sangat banyak. Pertama, samping dia sehat, kedua ajang mereka berkomunikasi sesama insan mereka ya, sama teman di olahraga, dan juga bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada pada anak-anak itu. Ya. Daripada mereka berkumpul yang tidak benar, nongkrong-nongkrong atau jalan ke mall, ngapain? Lebih baik olahraga. Sehat badan. Iya, badan sehat, prestasi ada, bisa mengubah masa depan. Itu harapan saya gitu, supaya anak-anak muda di Pontianak, terutama anak pelajar, bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional ke depannya. Amin. Oke, terima kasih. Pemirsa di rumah, tadi kita bincang cukup seru dengan Bapak Insinyur Haji Syarif Saleh, seorang Kepala Dinas di Spora Kota Pontianak. Nah, kita harus yakin bahwa Kota Pontianak pasti memiliki cikal bakal nih ya, anak-anak muda yang usia dini yang berprestasi baik tingkat nasional, tingkat kota dulu, tingkat nasional dan tingkat dunia. Dan ini sudah banyak kita buktikan bahwa di Spora telah banyak melahirkan juga anak-anak yang prestasi. Nah, untuk itu pada masyarakat dan pemuda semuanya, mari kita berolahraga sehingga pikiran kita lebih sehat, tubuh kita sehat, dan masa depan pasti sehat. Oke, pemirsa di rumah, kita akan temu lagi dalam talk show Kalbar Motivasi pada minggu depan dengan lebih hebat, pasti lebih mantap. Kalbar Motivasi.